Menerima loss dalam trading itu sangat sulit dilakukan oleh kebanyakan orang yang trading ya, terutama dalam industri forex ya, walaupun di saham juga ada. Target yang realistis itu juga sangat sulit dilakukan oleh banyak orang, mayoritas. Pasang SLTP sulit juga. Nah, jadi di sini saya balik lagi ke buku yang bisa membantu kita mengatasi untuk menerima hal buruk yang kita alami dalam trading. Ya, walaupun buku ini membicarakan beberapa aspek dalam kehidupan tentang menerima kondisi terburuk yang bisa kita alami. Nah, tapi karena saya membahas trading, di sini saya akan fokus ke bidang trading gitu. Terutama di kondisi menerima loss, ini hal yang buruk atau drawdown bahkan ya. Nah, di buku Stoik ini karya Massimo Pigliucci ya, susah ya jelasinnya. Ngomonginnya ya, melafalkannya. Nah, ini saya udah ringkas tentang Stoik apa dan bagaimana. Nah, simulasikan hal buruk yang mungkin terjadi, sehingga saat itu terjadi tidak terlalu kaget. Ini dimensi internal ya. Nah, selain ringkasan saya, ada ringkasan channel yang bagus, yaitu rangkuman channel dari si Kutu Buku. Nah, ini menjelaskan 3 ringkasan dari buku Stoikisme ini, jadi biar lebih simple dan lebih gampang dicerna. Nah, ini saya bahas yang pertama ya, karena yang kedua dan ketiga tidak terlalu relevan dengan tradingnya. Itu nanti akan saya bacakan. Nah, yang pertama adalah bedakan hal yang bisa kita kontrol dan tidak. Gitu. Prinsip utama yaitu dikotomi kontrol. Fokus pada hal yang bisa dikontrol dan tidak usah khawatir pada hal yang tidak bisa kita kontrol. Ini dia ngasih contoh sedikit hal yang bisa dikontrol untuk mencegah kecelakaan pesawat. Nah, ini kita tidak bisa mengontrol sebagai penumpang ya. Yang bisa mengontrol adalah pilot gitu. Walaupun pilot juga tidak bisa mengontrol cuaca gitu. Nah, hal yang bisa dikendalikan adalah mengurangi frekuensi naik pesawat, memilih maskapai dengan rekam jejak yang baik. Nah, itu salah satu contoh. Contoh yang kedua adalah saat orang memanah atau menembak, dia bisa mengontrol apa yang dia bisa lakukan. Contoh, membidik tepat sasaran, panahnya yang bagus, pistolnya yang bagus, busurnya yang bagus, anak panahnya yang bagus. Tapi kan kita tidak bisa mengontrol arah angin dan sebagainya gitu ya. Sehingga kita tidak bisa tahu seberapa akurat kita membidik target kita gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah melakukan hal-hal yang tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah ini kalimat dari Epictetus. Manfaatkan sebaik-baiknya apa yang ada dalam kekuatanmu. Beberapa hal yang bisa kamu tentukan dan yang lainnya tidak gitu ya. Nah, jadi kita berfokus pada hal yang bisa kita kontrol. Nah, dalam dunia trading yang bisa kita kontrol adalah apa? Kita bisa kontrol metode yang kita gunakan. Seberapa profit? Nah, kita bisa melakukan backtest gitu ya. Nah, di sini ada saya jelaskan adalah di Traders Family, di aplikasi di website Traders Family ya. Jadi di sini ada tools backtest. Nah, ini kita bisa ngontrol metode yang kita pakai dengan data yang sudah terhitung dari metode yang kita input. Nah, gimana cara inputnya? Nah, silahkan nanti teman-teman bisa cek sendiri di websitenya Traders Family di tools backtest gitu ya. Jadi di sini kita bisa tahu probabilitas, risk reward, kemudian consecutive loss. Nah, ini yang seringkali orang nggak bisa terima saat loss berturut-turut. Mereka akan revenge gitu ya, nggak terima kalau ada loss. Padahal dalam backtestnya
ada kemungkinan loss 3 kali. Ini backtest selama, saya kasih contoh ini adalah 2 tahun tang ya, 2024 sampai 2025. Nah ini growth-nya ada itu, dan kita bisa memasukkan angka modalnya. Ini saya contohkan 1000 USD dengan lot 0,01 dan hasilnya adalah ini sekitar 3000 nggak muncul offline. Oke, nah sekitar hampir 3 kali lipat. Jadi itu yang bisa kita kontrol. Itu hal yang bisa kita kontrol. Yang lain adalah apa? Pasang SL dan TP. Nah ini sudah satu paket dengan di backtest ini ada stop loss, ada take profit gitu ya. Kemudian tidak intervensi ini tidak menggeser SL dan TP karena akan merubah probabilitas yang otomatis menjadi kita datanya menjadi nggak baku lagi gitu ya. Kemudian yang bisa kita kontrol selanjutnya adalah apa? Meminimalisir resiko. Ya, resiko dalam trading. Nah, di sini di Traders Family juga udah ada tools simulasi hitung summary simulator. Nah, ini dengan modal estimasi 10.000 agak gelap ya. Nah, dengan ini saya masukkan lot 0,04 ya, kombinasi dari beberapa channel gitu ya. Nah, ini menunjukkan data dengan probabilitas 60%-an lah ya, dengan risk reward 1:1,6, average SL 216, TP-nya 252. Nah, kita bisa masukkan untuk menentukan lot 0,04 ini gimana, maksudnya kenapa saya ambil 0,04, karena saya ambil 1% resiko dengan acuan SL 216 ini menggunakan margin use ya. Nah, di sini saya hitung di risk kalkulatornya. Nah, ini ya. Ini 216 SL-nya dengan lotnya 0,05 ini. Perhitungannya 1%. Sorry, berarti ini 0,05 ya. Saya ubah dulu. 0,05, tapi kayaknya ini offline hitung. Oh, ketemu 58 dolar, jadi 5 kali lipat lebih ya, 400 sekian persen, hampir 500%. Nah, ini 1% saya menggunakan lotnya. Nah, itu artinya kita sudah setting hal terburuk yang kemungkinan akan terjadi, karena dengan kita set resiko ini, kita udah tahu ya resikonya 0,05%. Nah, lebih lanjut mengontrol resiko adalah di drawdown. Jadi kan ada penurunan dalam trading ya. Ini terlihat di grafik. Jadi ada lembah yang menurun seperti ini. Nah, ini adalah drawdown atau penurunan aset. Ini dari asetnya 26.400 atau 500 lah ya bulannya. Ini jadi 24.900 turun asetnya. Nah, jika kita subscribe channel-channel ini di bulan sekitar ini ya, Mei, ini kan kita kebagian drawdownnya di awal subscribe langsung turun. Nah, dengan kita nulis membuat summary simulator, menginput summary simulator, otomatis kita akan tahu di sini kita sanggup nggak menerima drawdown ini, akan MC atau enggak gitu ya. Ini dari 20 berapa, 26.000 lah ya, gampangnya ke 25.000, 24.700. Nah, berarti sekitar 1.200 per 26.000 di aset sebelumnya ya. Kalau kita hitung penurunannya berapa persen, jadi 26.000, sorry ini ada histori, 26.000 dikurang 24.700, ketemu 1.300 dibagi 26.000, sorry 26.000, hasilnya adalah kali 100,
5% turunan aset. Nah, kalau di awal tadi 10.000 modal kita, kalau langsung dikurangi 5% drawdown di awal, jadi 9.500. Sanggup nggak kita menerima loss 500 di awal ketika kita subscribe? Jadi, waktu kita subscribe, waktu kita trading dengan sinyal dari channel-channel di Traders Family, kita dari modal 10.000 turun jadi 5.000. Dari jadi 9.500 ya. Kita mampu nggak menerimanya? Kalau kita mampu, it's okay karena naik terus nantinya. Tapi hasil dari summary simulator ini bisa lebih buruk di kedepannya ya. Kalau lebih baik kita kan siap. Kita yang PR-nya adalah terima loss atau terima drawdown. Jadi menerima hal terburuk yang akan kemungkinan akan terjadi. Kita kalikan saja 2 kali lipatnya drawdownnya, misalkan 10% ya. 10%. Jadi 9.000, mampu nggak kita menerima loss gitu ya. Jadi kita sudah siap dengan hal terburuk yang akan terjadi sesuai dengan buku yang penjelasan buku Stoic ini gitu ya. Jadi mengontrol hal yang bisa kita lakukan. Oke. Itu adalah konklusi dari buku Stoic. Di rangkuman pertama. Nah, rangkuman kedua dan ketiga ini sebenarnya nggak relevan sama trading ya, karena dua jenis pertemanan dalam hidup ini nggak terlalu relevan. Kemudian tiga, kematian dalam kacamata stoik ini juga nggak relevan. Nah, saya lebih menyoroti di dunia trading ya itu tadi ya, pasang SLTP ya, kemudian nah tadi ya, pasang SLTP, backtest ya, atau probabilitas risk reward, dan tidak intervensi, tidak membesarkan lot. Kemudian kita hitung summary simulator dan dengan risk calculator Traders Family gitu. Nah, itu resiko yang bisa kita mitigasi atau bisa kita petakan dari awal sehingga kita tidak kaget saat kita menerima drawdown atau penurunan aset yang cukup dalam ya, 5 atau 10% gitu. Di Traders Family memang yang diutamakan adalah resiko. Jadi saat kita masuk market, kita tidak tahu kita bisa profit berapa, tapi saat kita mau masuk market, kita sudah bisa mengatur resiko berapa persen yang kita mampu untuk loss. Jadi yang dilakukan adalah style resiko sebelum masuk market. Oke. Itu yang bisa saya share dari buku Stoic ini. Kalau nanti ada toko yang membahas, yang menjual ini, nanti saya tag linknya, oke? Itu yang bisa saya share. See you the next video.